Situasi di medan perang konflik Rusia-Ukraina telah berubah rumit dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin 12 September yang lalu, tentara Ukraina telah merebut kembali wilayah seluas 6.000 km persegi sejak serangan balasan diluncurkan pada awal September. Namun, Rusia secara terbuka menjelaskan bahwa pasukannya mundur atas inisiatifnya sendiri untuk berkumpul kembali untuk membebaskan Donbas. Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Kali ini bersama saya, Endro, Barata Online, City, Loving, and Living. Jurnal Barata. Pemirsa, situasi sebenarnya masih belum jelas, tetapi media Amerika Serikat dan Barat sudah tidak sabar untuk merayakan kemenangan besar Ukraina dalam serangan balik. Saat mengarahkan senjata mereka ke Rusia, beberapa di antaranya bahkan telah menembakkan panah tersembunyi kepada Tiongkok. Hal Brands, seorang profesor ilmu politik di Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, dalam cuitannya baru-baru ini menyebutkan bahwa jika situasi medan perang Rusia di Ukraina seburuk kelihatannya, itu akan menciptakan dilema serius bagi Tiongkok. Beberapa media Amerika Serikat dan Barat juga mengklaim bahwa kemajuan cepat Ukraina telah tentu saja membuat Tiongkok dalam posisi yang tidak nyaman, dan bahkan menyerukan Tiongkok untuk mengambil pelajaran dari Rusia. Argumen-argumen ini sangat kejam dan tidak masuk akal. Mereka pertama-tama menurunkan moral Rusia dengan membesar-besarkan kekalahannya di medan perang dan kemudian mengubahnya menjadi kekalahan Tiongkok dengan cara yang dibuat-buat. Menurut logika Barat, mereka mengikat Tiongkok dan Rusia dengan erat atau berusaha menciptakan keretakan di antara keduanya. Tepatnya, ekspresi seperti itu sebagian besar telah mengungkap keinginan rahasia elit Amerika Serikat dan Barat. Secara khusus, masuknya Tiongkok yang bukan merupakan pihak yang berkepentingan atau biang keladi konflik sama sekali tidak didasarkan pada fakta, tetapi didorong oleh motif jahat. Tiongkok tidak pernah terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Jadi bagaimana mungkin Tiongkok diibaratkan sebagai penunggang harimau yang takut turun dari tunggangannya? Harus ditekankan bahwa posisi Tiongkok dalam konflik antara Rusia dan Ukraina selalu sama. Dan sifat hubungan Beijing dengan Moskow dan Kiev juga tidak berubah. Tiongkok selalu berdiri untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, mematuhi tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB, mementingkan masalah keamanan yang sah dari semua negara, mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian krisis secara damai, dan berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan damai guna meringankan situasi kemanusiaan. Tiongkok secara konsisten menentang sanksi sepihak dan yurisdiksi lengan panjang yang tidak memiliki mandat apapun dari Dewan Keamanan PBB. Baik pihak Rusia maupun Ukraina sendiri telah menyatakan penghargaannya atas posisi Tiongkok yang objektif dan tidak memihak dalam masalah Ukraina. Dalam hal ini, Tiongkok tidak pernah menambahkan bahan bakar ke dalam kobaran api, juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencari kepentingan geopolitik sendiri. Tidak seperti Amerika Serikat dan Barat yang terus-menerus melakukan provokasi dan menggunakan Ukraina untuk menjatuhkan Rusia. Tidak hanya itu, pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina sangat disesalkan. Dan Hal Brands juga khawatir dengan konflik yang berlarut-larut dan berkembangnya perang gesekan. Tidak peduli bagaimana situasi di medan perang berubah, itu adalah fakta yang pasti dan berbahaya. Fakta bahwa faktor-faktor penyebab pecahnya konflik Rusia-Ukraina belum terselesaikan, tetapi menjadi lebih serius. Kecuali mereka yang memiliki ambisi geopolitik, siapa lagi yang akan melihat kondisi seperti itu sebagai sebuah kemenangan? Banyak media dan politisi Amerika dan Barat telah menekankan dengan cara yang menonjol bahwa senjata Amerika Serikat dan NATO telah membantu Ukraina secara dramatis membalikkan situasi, membentuk suasana opini publik yang memperkuat pengiriman senjata ke Ukraina. Beberapa laporan mengutip pejabat senior pertahanan Amerika Serikat
mengatakan bahwa Washington dan sekutunya sedang mempersiapkan dan mendiskusikan kebutuhan jangka panjang Ukraina, seperti kemungkinan memasok Kiev dengan jet tempur dalam jangka panjang dan menengah. Di satu sisi adalah keinginan Washington untuk berperang sampai Ukraina terakhir, dan di sisi lain adalah penekanan terhadap Rusia untuk melanjutkan operasi militer khusus sampai tercapainya semua tujuan yang mereka tetapkan. Ini berarti bahwa mungkin pertumpahan darah tidak akan berhenti dalam waktu dekat dan dapat berubah menjadi kebuntuan yang berkepanjangan. Kerusakan yang disebabkan oleh tren ini tidak hanya tercermin di medan perang yang brutal. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 200 hari, dan ini tentu memiliki dampak signifikan tidak hanya pada orang-orang Rusia dan Ukraina, bahkan rakyat biasa di Eropa dan banyak negara berkembang di Asia dan Afrika turut menderita akibat konsekuensi geopolitik yang ditimbulkannya. Baru-baru ini seorang mantan anggota parlemen Inggris menunjukkan bahwa inilah Amerika Serikat yang bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan Ukraina dan siap berperang sampai ke Eropa terakhir. Sekarang, Washington ingin lebih menguras nilai geopolitik Ukraina, mencoba secara paksa menyeret Tiongkok ke dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dengan segala cara yang mungkin. Keserakahan seperti itu benar-benar buruk. Intinya, Washington lebih rendah dari yang bisa dibayangkan oleh dunia. Demikian Jurnal Barata kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Demikian Jurnal Barata.